Kasus hukum saudara Basuki itu secara dari kedua belah pihak atau semua pihak ya, secara lebih dewasa lah gitu. Di satu sisi pemerintah sudah mengambil keputusan atau penegak hukum sudah mengambil satu keputusan hukum ya. Dan itu artinya akan melokalisir percakapan kita itu dalam jalur hukum ya, dan itu sangat baik sekali gitu kalau bisa kita melokalisir percakapan kita itu melalui jalur hukum. Tapi yang kedua, tidak bisa juga dihindari fakta bahwa masyarakat itu sudah muncul persepsi bahwa kemarin-kemarin ini ada masalah dari sisi proses hukum kepada saudara Basuki, dan di antara masalah itu telah melahirkan semacam perasaan curiga begitu bahwa proses ini tidak akan berjalan secara adil ya, secara transparan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Nah, tetapi ya kita melihat prosesnya sudah maju ya, satu sisi. Yang kedua, tapi dinamika masyarakat itu memang dasarnya masyarakat dan rakyat itu karena banyak jumlahnya, maka dinamikanya itu tidak bisa cepat reda gitu loh. Kan rakyat ini kan bukan bukan sesuatu yang sederhana, dia kan kompleks, ya ada perasaan, ada pikiran, ada emosi dan sebagainya. Nah, karena itulah kemudian saya mengharap bahwa pemerintah tetap harus melihat dinamika ini secara positif, ya, secara dewasa begitu, lalu membuat respon yang proporsional saja. Ya. Misalnya, nggak usah melarang. Ya. Kalau bisa approach secara lebih dini, karena sampai sekarang Presiden sudah ketemu semua orang, tapi belum mau ketemu dengan yang namanya Kiai Rosyid, Habib Rizik, ya kan, Ustadz Bakhtiar dan lain-lainnya yang sebetulnya menjadi inti dari koordinator gerakan-gerakan ini gitu. Yang seharusnya apa salahnya kalau Presiden itu ketemu, ya kan? Presiden udah meminta aparat lain berkoordinasi dengan mereka, tapi kan mereka juga mau ketemu Presiden. Dan kalau Presiden sudah ketemu yang lain-lain gitu, kenapa mereka tidak ditemui? Kan biasa aja ngobrol. Dan berikan jaminan kepada mereka bahwa Presiden tidak akan mengintervensi proses hukum. Presiden tidak akan membela seseorang ya, yang sedang ditangani oleh proses hukum. Dan Presiden menegaskan komitmen negara untuk melaksanakan konstitusi pasal 27, bahwa segala warga negara bersamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tanpa ada kecualinya. Saya yakin betul ya, ini levelnya Presiden memang. Kalau Presiden yang bisa memberikan jaminan seperti ini, maka dengan sendirinya rakyat itu akan membuat respon otomatis terhadap kejadian ini. Dan saya sekali lagi berharap jangan itu dilihat sebagai satu kecurigaan, ini akan ditunggangi, ini pasti motifnya tidak baik, ini niatnya inkonstitusional. Tidak ada yang inkonstitusional terhadap demonstrasi. Demonstrasi itu adalah satu kegiatan yang sah, ya, konstitusional dan dilindungi, ya, karena kita ini adalah negara demokratis. Segala penyampaian pendapat, ya, baik lisan maupun tulisan, itu dilindungi oleh undang-undang. Saya khawatir beliau mendapatkan masukan yang salah. Terlalu cepat Pak Jokowi itu tidak paham situasi rakyatnya. Padahal nggak ada yang perlu ditakuti. Dan Pak Jokowi itu sudah mengeluarkan kalimat yang mengapresiasi. Jadi misalnya dia mengucap terima kasih kepada Habib, terima kasih kepada Ustadz, terima kasih kepada ulama yang telah membimbing massa dan umatnya dalam berdemonstrasi. Ya, mau harus terima kasih, itu jutaan orang bisa damai kayak begitu, bagaimana coba? Bahkan banyak kejadian-kejadian yang menarik seperti
pernikahan di gereja katedral dan sebagainya itu. Sudahlah, percayalah, rakyat ini dewasa, rakyat ini matang, gitu kan. Jadi nggak perlu takut, ya kan? Dan tidak ada yang akan menjatuhkan presiden, nggak ada. Makanya saya pidato tentang metode konstitusional dalam pergantian pemerintahan, karena nggak ada cara yang lain. Kalau dulu di zaman Pak Harto kita demo, kita semua turun ke jalan, kita tahu memang tidak ada cara menjatuhkan presiden kecuali menuntut dia untuk mengundurkan diri. Itu aja cara dijatuhkan gitu. Kalau ini kan semua ada prosedurnya sekarang, ya kan? Ada proses di DPR-nya, ada proses di MK-nya, detail tuh peraturannya itu. Jadi nggak perlu khawatir, presiden itu cuma perlu khawatir melanggar undang-undang, itu aja. Ya. Kalau dengan isu Rashmani yang saat ini mencuat, Bang? Ya, itu lagi yang saya bilang kan, publik itu adalah elemen yang paling penting, atau rakyat itu elemen yang paling penting. Karena itu cara bereaksi dan bersikap supaya rakyat itu positif begitu ya, itu harus diatur. Sebab di antara cara rakyat itu melakukan perlawanan adalah melakukan apa yang disebut sebagai pembangkangan publik, ya kan? Dan itu bisa jelek sekali bagi kita. Ya. Nah, oleh sebab itu, saya secara pribadi tentu meminta agar masyarakat jangan terjebak kepada kampanye-kampanye pembangkangan. Ya. Meskipun kita udah dengar itu, karena ada orang yang merasa tidak didengar. Saya mendengar dari tokoh-tokoh buruh, mereka juga akan melakukan pembangkangan, merasa tidak didengar. Ya, ini tugas pemerintahan, tugas kita juga, ya kan? Tugas DPR untuk mendengar dan mengatakan kepada pemerintah. Dan sekarang saya katakan kepada pemerintah, dengarlah ini suara yang tidak terdengar ini. Kenapa takut ketemu dengan masyarakat? Ketemulah. Ya. Pak Jokowi udah ketemu Pak Prabowo. Saya sering mengatakan, kalau saya kan, patron saya kalau ikut Pilpres dulu kan Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo dengan Pak Jokowi sudah bersahabat, kenapa kita tidak bisa bersahabat dengan Pak Jokowi? Bisa. Cuman problemnya itu kan Indonesia ini kompleks, banyak orang itu. Dan oleh karena itulah harus sikapi secara baik satu persatu. Saya terus terang sampai sekarang ya, saya tidak mengerti kenapa Pak Jokowi tidak merasa penting bertemu dengan tokoh-tokoh demonstrasi itu. Saya heran juga itu. Apa orang-orang itu apa? Orang-orang itu kan orang-orang biasa aja. Ya, hak angket itu kan muncul kalau ada dugaan pemerintah melakukan pelanggaran. Kalau dulu itu hanya presiden aja, tapi sekarang pemerintah secara keseluruhan. Sehingga dalam pengertian saya, angket itu bisa ditujukan kepada kepolisian, kepada lembaga penegak hukum lainnya, atau kepada presiden sendiri. Nah, itu kan harus diidentifikasi, betul nggak ada tindakan melanggar undang-undang. Nah, tapi sebelum ke sana, menurut saya, ya presiden harus bertindak untuk menjawab gitu, sumber kegelisahan orang. Tadi saya lihat hari Jumat ini, tadi juga di beberapa tempat juga ada aksi gitu kan. Kalau presiden tidak hati-hati, itu bisa jadi aksi pemanasan.